Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Kaila Maura Safa dengan NIM G002129. Saya dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dan juga metabolisme. Yang pertama yaitu topik mengenai dinding abdomen. Lapisan dinding abdomen anterolateral dari superficial ke profunda itu terdiri dari kulit, yang mana kulit ini merupakan lapisan paling luar pelindung tubuh. Lalu dilanjut fascia superficialis yang akan terbagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia Camper ini akan terdiri dari lebih banyak lemak. Nah, di fascia superficialis ini pada pria nanti akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk fascia dartos. Nah, dilanjut fascia profunda, di mana fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang ada di atas muskulus. Nanti dia akan menutupi muskulus ini. Yang ada di bawahnya yaitu musculi et aponeurosis, yang mana terdiri dari 3 muskuli pipih atau flat muscle yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, dan juga ada musculus transversus abdominis. Nah, ada juga dua muskuli vertikal atau vertical muscle, yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Dilanjutkan oleh fascia transversalis, ini adalah lapisan lanjutan dari fascia profunda, dilanjut oleh fascia extraperitonealis yang dia di dalamnya dominan lemak, yang memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Nah, yang terakhir ada peritoneum parietal. Dia adalah selaput serosa yang akan melapisi dinding rongga abdomen atau seluruh viscera abdomen. Lah, untuk lapisan dinding bagian posterior sendiri itu dari superficial ke profunda dimulai dari kulit, dari lamina superficialis dorsi, di bawahnya ada musculus yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan yang kedua dan ketiga itu ada musculus multifidus dan musculus interspinalis. Juga ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu lapisan yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, ini yang musculus psoas mayor dan juga musculus yang psoas minor ada di sini. Quadratum ada di sini. Lalu untuk perbedaan fungsi sendiri, anterolateral itu banyak berfungsi untuk gerak dan juga menahan tekanan, sementara bagian posterior itu lebih berfungsi untuk menopang punggung dan juga stabilitas tubuh. Untuk sistem otot pembentuk six-pack, itu yang paling utama adalah musculus rectus abdominis, yang mana letaknya ada di bagian kanan dan kiri garis tengah atau linea alba. Fungsinya sebagai fleksi tulang belakang, membantu untuk mengejan, bernafas, dan juga meningkatkan tekanan intraabdomen. Nah, selain karena ukuran otot rectus yang baik dan juga lemak subkutan yang tipis, muskulus seperti obliquus internus dan externus abdominis, musculus transversus abdominis, dan juga musculus pyramidalis ini juga memberikan kontur samping dan juga definisi yang baik untuk membentuk otot six-pack. Lalu selanjutnya ada organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Nah, peritoneum sendiri itu adalah selaput tipis yang dia membungkus organ-organ abdomen. Nah, organ retroperitoneal ini dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan. Yaitu organ-organ retroperitoneal ada Sedpacker atau S-nya adalah suprarenal gland, ada aorta, ada duodenum kecuali part superior, ada pankreas, ada ureter, ada kolon ascendant at descendant, ada kidney atau ginjal, ada esophagus, ada rectum. Lalu untuk
Organ yang intraperitoneal sendiri adalah organ yang seluruh permukaannya dia akan dilapisi oleh peritoneum seperti gaster, duodenum pars superior, ada jejunum, ada ileum, lalu ada appendix vermiformis, ada colon transversum, ada colon sigmoideum, ada cauda pankreas, dan juga lien dan hepar. Untuk topik yang selanjutnya yaitu ada gaster. Nah, gaster ini sendiri merupakan organ berongga berbentuk kantong yang dia letaknya ada di regio epigastrium dan juga hipokondrium sinistra. Fungsinya sebagai penampungan sementara makanan. Di dalamnya juga terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanik. Nah, secara anatomi, gaster ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian kardia, ada bagian fundus, ada bagian korpus, ada bagian antrum, dan juga bagian pilorus. Nah, makanan dari esofagus ini akan masuk ke kardia, lalu menuju fundus, menuju korpus, menuju antrum piloricum, dan juga akan dialirkan melalui kanalis piloricus dan akhirnya keluar menuju pilorus ke duodenum. Nah, dinding dari gaster sendiri ini tersusun dari beberapa lapisan utama, yaitu ada tunica serosa, ada tunica muscularis, ada tunica submucosa, dan tunica mucosa. Tunica muscularis dari gaster sendiri ini mempunyai 3 lapisan otot di dalamnya, yaitu ada musculi longitudinal, musculi sirkular, musculi oblik, yang mana struktur ini sangat khas terdapat pada gaster. Nah, susunan dari lapisan otot ini atau muskul ini juga yang membuat si gaster ini bisa berkontraksi. Nah, inervasi dari gaster sendiri untuk simpatis diinervasi oleh plexus coeliacus, untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, gaster ini divaskularisasi oleh arteri gastrika dextra, oleh arteri gastrika sinistra, oleh arteri gastrika posterior, dan juga gastrika brevis. Lalu juga ada gastroomentarius dextra et sinistra. Untuk venanya sendiri ini divaskularisasi oleh vena gastrika dextra et sinistra, juga ada vena gastrika brevis, ada vena gastroomentarius dextra et sinistra. Nah, pada gaster sendiri ini terdapat 2 sphincter utama atau yang sangat penting, yaitu sphincter esophagus yang di bagian bawah ada di sini, atau yang biasa dikenal LES, lower esophageal sphincter, dan juga sphincter pylorus. Nah, lower esophageal sphincter atau LES ini terletak di perbatasan antara esofagus dan juga kardia lambung, ada di pintu masuknya lambung. Nah, secara anatomi, LS ini bukan sphincter yang sejati, melainkan dia penebalan fungsional otot polos sirkular esofagus distal yang nanti mencegah terjadinya reflux atau mencegah isi lambung untuk naik kembali ke bagian esofagus. Nah, sphincter pylorus ini adalah sphincter yang terletak di antara pylorus lambung dan duodenum, ada di bagian bawah sini. Nah, sphincter ini fungsinya untuk mengatur pengosongan lambung secara bertahap, juga mencegah reflux isi usus untuk kembali ke lambung atau ke gaster. Nah, sehingga dalam topik yang tadi, konsumsi makanan pedas itu akan meningkatkan produksi asam lambung, sedangkan makanan yang berlemak itu dapat memperlambat pengosongan lambung dan juga menurunkan tonus dari LES, sehingga menyebabkan isi lambung yang sifatnya asam itu bisa reflux, bisa mengalami reflux yang mana nantinya mukosa esofagus ini tidak bisa melindungi dan tidak tahan terhadap asam seperti lambung. Jadi bisa terjadi iritasi yang menimbulkan keluhan nyeri ulu hati dan rasa panas menjalar ke kerongkongan atau heartburn yang khas pada penderita GERD. Untuk topik selanjutnya yaitu ada appendix vermiformis. Nah, untuk appendix vermiformis
itu merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum, yang mana nanti dia akan banyak diisi oleh jaringan limfoid. Nah, dasarnya itu dia akan melekat pada permukaan posteromedial cecum jungsura ileocecal. Panjangnya ini kurang lebih 6 sampai 13 cm dan diliputi seluruhnya oleh peritoneum yang nantinya melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenue melalui mesenteriumnya sendiri yang pendek yang dikenal sebagai mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, mesoappendix sendiri itu akan berisi arteri, vena, appendicularis, dan juga saraf-saraf. Appendix cervivormis ini dia divaskularisasi oleh arteri appendicularis dan juga vena appendicularis menuju ke vena sacchalis posterior. Nah, inervasinya sendiri diinervasi oleh saraf simpatis, nervus planicus minor, dan juga saraf parasimpatisnya yaitu nervus 10. Nah, untuk penentuan letak pangkal dan ujung dari appendix yang normal menurut garis Monro Picture ini diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix terletak di sepertiga lateral garis Monro Picture yang disebut sebagai titik McBurney. Jadi ditarik garis dari sias dextra ke umbilicus dan sepertiganya ini adalah titik McBurney. Lalu menurut garis Lange itu juga bisa diukur dari sias dextra sampai sias yang sinistra. Nah, ujung appendix ini ada pada titik 1/6 lateral yang dextra. Nah, untuk variasi letaknya sendiri, appendix retroseccal itu terletak di belakang cecum. Dia akan mengarah ke atas dan ini merupakan bentuk appendix yang paling umum. Lalu ada appendix yang postileal. Dia terletak lebih mengarah ke kiri atau ke bagian sinistra di belakang ileum dan juga mesenterium. Lalu ada appendix pelvicum yang mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul yang bagian bawah. Lalu ada appendix yang preileal. Dia terletak mengarah ke kiri di depan ileum dan juga mesenterium. Lalu ada appendix subseccal yang terletak descendens ke caudal. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.